Oke, Sobat Survivor, kita kembali ke Bulungan Mandiri Farm. Dan kali ini kita ingin melihat salah satu persiapan peternakan babi di Bulungan Mandiri Farm. Jadi Bulungan Mandiri Farm tidak hanya di bidang kambing dan sapi berbagai jenis, namun merambah ke industri peternakan babi. Mengingat memang di Kabupaten Bulungan ini juga banyak juga masyarakat yang rindu beternak babi namun kesulitan mendapatkan bibit unggul. Untuk lebih jelasnya kita sudah bertemu dengan Pak Asep ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bang Ripal. Ya. Jadi sahabat pemirsa Asian Survivor yang setia, kita kembali lagi untuk meliput kegiatan di peternakan Bulungan Mandiri Farm. Yang pertama kita programnya memelihara kambing, kemudian ada sapi, ada lagi rumah burung walet, dan yang keempat kita membuat program untuk pembibitan babi yang kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita yang Nasrani. Karena yang Kristen, yang Muslim sudah kita buat program peternakan kambing, kita mayoriti bagi di daerah-daerah transmigrasi yang memang mempunyai lahan yang luas, jadi pertanian dan peternakan kambing. Nah, sekarang kita fokus tahun ini, akhir tahun ini, awal tahun 2024 bulan Januari, kita akan mendatangkan 40 ekor bibit calon indukan babi yang aslinya dari Eropa, dari Amerika. Jadi itu satu ekor calon indukan harganya sudah mencapai 16.500.000, masih posisinya di Bali. Ongkos angkutnya sampai sini saya belum tahu berapa, yang jelas mungkin hampir mau 18 juta lah per ekor sampai ke Bulungan di peternakan kita ya. Baik, ini ada hal-hal yang tentu banyak yang perlu dipertimbangkan peternakan babi, mulai dari bangun kandang, sumber bibit, pakan dan gizi, manajemen kesehatan, manajemen limbah, pengelolaan lingkungan, hingga pemilihan genetik dan juga pemasaran ini, Pak. Yang mungkin nanti Bapak boleh jelaskan, dimulai dari kandang yang standar sesuai dengan yang Bapak pelajari, mungkin pernah study tour di Bali atau juga mungkin melihat peternakan babi di beberapa lokasi di Indonesia, Pak. Ya, benar sekali. Jadi sebelum saya melangkah untuk perencanaan peternakan babi, saya sudah mengadakan studi banding, terutama di daerah Pulau Bali, yaitu di Natalia Farm, salah satu peternak besar untuk babi organik. Mereka punya bibit-bibit babi yang luar biasa, dipelihara dalam kurun waktu 5 bulan sejak lahir, bobotnya bisa mencapai 80-100 kilo. Tapi pola makannya menggunakan pola makan pakan kering. Nah, ini yang harus kita rubah, pola peternak tradisional kita yang ada di Bulungan. Masyarakat kita memelihara ternak babi tapi masih dengan pola dimasak, menggunakan keladi, menggunakan batang pisang, menggunakan sisa-sisa hasil rumah tangga, limbah rumah tangga. Nah, tapi dengan kita memelihara dengan pola untuk peternakan babi ini dengan makanan kering, itu lebih efisien dan hitungannya masih cocok. Jadi imbasnya nanti adalah kita akan menggerakkan petani-petani kita untuk menanam jagung, karena salah satu bahan pokoknya adalah jagung untuk pakan kering ternak babi itu ya. Nah, kemudian kita juga ada limbah dari bungkil sawit. Di sini juga ada tepung ikan. Jadi ini kita mix sebagai bahan dasar untuk pakan ternak, ditambah lagi premik. Ya, premik ini di dalamnya ada vitamin mineral. Nah, itu nanti akan kita rubah pola tradisional menjadi pola semi permanen. Tentunya kita memelihara ini kita harus memikirkan kemana nanti kita pasarkan. Nah, di Bulungan saat ini ada proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutama di daerah kawasan Kecamatan Tanjung Palas Timur. Di situ ada green energy, pembangunan untuk pelabuhan internasional. Nah, di situ ada smelter pemurnian untuk nikel, untuk bahan baku pembuatan baterai ya. Baterai untuk mobil listrik. Nah, itu akan dibangun di kawasan industri di daerah Tanah Kuning, Mangkupadi. Nah, di sana banyak tenaga kerja asing, tenaga kerja yang membutuhkan daging babi. Nah, kebutuhan mereka per bulan saja mereka minta di atas 5 ton. Nanti berseiring dengan perjalanan waktu
1-2 tahun ke depan penduduk sana jumlah tenaga kerja kan banyak, mungkin bisa di atas 50.000 tenaga kerja. Nah itu juga memerlukan protein berupa daging babi salah satunya ya, pasti juga bisa daging ayam, ikan. Nah tetapi bagi yang mau makan babi, artinya mereka yang dari tenaga asing ini mau makan babi, kita akan siapkan. Nah kita gerakan ekonomi kerakyatan menggunakan pola kemitraan masyarakat yang ingin pelihara babi, kita siapkan bibitnya dengan kerjasama. Oleh karena itu ke depan akan ada pabrik pengolahan pakan untuk kambing, babi, ayam. Kita akan bangun tempat pengolahan pakan supaya nanti bisa menggerakkan juga petani-petani kita untuk menanam jagung, menanam padi, sehingga nanti dedak atau bekatulnya bisa kita pakai sebagai bahan baku untuk bahan dasar untuk pengolahan pakan ternak itu. Iya. Bagaimana Bapak melihat antusiasme warga, masyarakat lokal dan masyarakat yang yang ingin beternak kambing beternak babi di lokasi ini? Saya sudah mengadakan bukan survei lagi, sudah mengumpul beberapa peternak-peternak babi yang ada di Kabupaten Bulungan dari desa ke desa, yang memang di situ adalah kantong-kantong warga masyarakat kita yang Nasrani. Mereka sangat menunggu program ini, ya, sangat menunggu sekali ya. Saya katakan kenapa? Karena selama ini program pemerintah banyak menyentuh ke sektor ternak kambing, ternak sapi. Untuk babi ada, tapi kualitas bibitnya sangat tidak menggembirakan, sehingga dengan ada program yang saya cetuskan ini, mereka sangat menunggu kapan ternaknya datang Pak, kapan bibitnya datang. Kami siap untuk bekerja sama. Nah hal ini yang menggembirakan saya, sehingga kami membuat sebuah asosiasi peternak babi Bulungan. Sudah ada Pak? Sudah terbentuk ya, sudah terbentuk, dan inilah nanti menjadi payung hukum kita untuk bergerak bersama dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan sampai ke Kalimantan Utara. Baik Pak, kita boleh jalan-jalan Pak ke lihat kandangnya yang sudah dipersiapkan. Saya melihat di sini agak unik karena ini yang jarang saya jumpai di peternakan babi, itu dipasang semacam waring atau paranet atau apa ini? Jadi gini Bang Rival, ini saya mencontoh peternakan yang ada di Bali. Jadi mereka membuat sebuah program peternakan tidak lagi tradisional tapi semi permanen ya, karena ternak itu adalah aset kita, apalagi indukannya mahal, sehingga harus dijaga biosecurity-nya, keselamatan di dalam mereka berternak. Salah satunya adalah ini nanti akan kita buat kotak bagi pengunjung, bagi peternak itu sendiri. Kalau mau masuk ke dalam area kandang harus celup dulu sepatu yang ada, kita kasih cairan disinfektan ya. Kemudian ini ada pintu, kita tutup, dan ini dikasih waring. Fungsinya waring ini supaya lalat ini salah satu media pembawa penyakit ya, supaya tidak bisa masuk ke dalam areal peternakan ini. Kedua, ada lagi lalat pikat yang pencuri darah, yang mengisap darah. Itu kalau dia gigit itu pasti jadi koreng. Nah ini kita harapkan itu tidak bisa masuk, sehingga kita perlu kasih waring. Fungsinya untuk mencegah jangan ada lalat masuk. Kedua juga untuk sirkulasi udara di dalam kandang. Dan ketiga, sinar matahari bisa masuk. Oke, ya. Boleh kita lihat? Boleh. Nah ini kandangnya ya. Ini untuk ukurannya kita buat ukuran kandang 3x3 ya, 3x3. Saya kasih keramik. Kenapa saya kasih keramik? Kesannya seperti mewah, padahal ini memang harga keramik yang termurah, tetapi keramiknya ini kasar ya, supaya kaki babi itu tidak licin ya, supaya nanti kita kasih keramik gampang untuk kita menyemprot, kita bersihkan ya. Kemudian yang kedua Bang Ipal, supaya lantai ini tetap kering, jadi minumnya ternak babi itu tidak kita kasih wadah lagi, ini langsung tersambung dengan yang namanya tandon air sebagai sumber air, dan ini babi itu nanti tinggal minum. Ini nepel, kita berikan nepel, dia langsung bisa belajar minum di sini, menekan ini nanti air keluar ya. Kalau dia tidak tekan, air tidak keluar. Nah
kita taruh di aliran parit supaya kalau ada tetesan air yang waktu dia minum itu tidak bikin basah lantai, langsung jalurnya ini jatuh ke parit, langsung kita tampung kotorannya, air limbahnya ke septic tank, ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi langsung dibuatkan septic tank, Pak ya? Iya, kita buatkan septic tank supaya kita untuk ramah lingkungan, ya. Nah, ini ukuran kandang, kapasitas ini bisa menampung 30 ekor, ya. Jadi untuk di awal ini rencana Bapak mau masukkan berapa ekor dulu, Pak? 40. Jadi mungkin sebagian saya titip di mitra, ya. Nanti sambil menunggu proses pembangunan lanjutan di belakang kandang, ya. Jadi ini ada 6 petak ukuran 3x3. Kita akan isi betina-betina jenis babi Landrace, jenis babi Yorkshire, jenis babi Duroc, jenis babi eksotik, ya. Ada 4 jenis babi yang akan kita kembangkan di sini. Oke. Dan ini rencana jangka panjang atau dalam waktu dekat ini bangunannya ini akan selesai juga? Sebenarnya ini untuk kandang sementara, tapi saya melihat supaya saya bisa padukan di dalam satu area peternakan. Ya, ini bangunan sementara tapi untuk selamanya, ya. Kenapa saya bilang selamanya? Nah, ini paling cepat bisa saya kembangkan di sini. Nanti setelah ini berkembang, baru kita taruh di areal yang sebelah lahan 10 hektar yang agrowisata. Karena sudah kita gusur juga lahan sana, sudah selesai. Tapi untuk pengawasan, fasilitas listrik sudah ada di sini dulu ya, kita bangun, ya. Oke, kita lihat ini becek banget, Pak, kesana, Pak. Mau lihat itu di situ dia punya septic tank ada di sana. Oh, disiapkan septic tank sana. Di belakang sana, ya. Ya. Jadi ini pipa-pipa ini sudah kita tanam, itu pipa ini sudah tertanam semua. Jadi kita buat kemiringan sehingga waktu menyemprot dia langsung tertampung di septic tank, ya. Nah, ini sedang proses pembangunan ini, Bang Rival. Saya harus kejar-kejaran karena 3 bulan kalau babi sudah datang 3 bulan nanti babi itu sudah harus siap-siap menjadi calon induk. Sudah bisa kita IB, ya. Nah, ini jalur pipa. Nah, jalur pipa yang sebelah belum ditanam, ya. Ya. Nah, ini ada kita bangun. Oke. Septic tank dalam proses pembuatan. Nah, di sini ada septic tanknya, Pak. itu ada berapa blok itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini semua septic tank ini nanti semuanya tertampung di sini. Rencanaannya bangunan atas juga nanti untuk pembesaran, ya. Ini juga proses untuk calon indukan untuk beranak. Jadi banyak nanti tipe kandangnya macam-macam. Ada tipe untuk pembesaran, tipe untuk indukan dan anak, ya. Tipe untuk koloni kita akan siapkan di areal ini. Jadi nanti bangunannya letter L gini sana. Oke. Nah, ini salah satunya pipa yang sudah kita tanam itu sudah terjun langsung nanti ke septic tank. Ya. Begitu. Mungkin selanjutnya Mas Mesidi kepala kandang secara keseluruhan bisa menjelaskan. Sejauh ini berjalan lancar, Pak, untuk proyek kandangnya ini. Untuk penambahan pengembangan calon kandang babi ini berjalan lancar. Terkendala hujan aja kemarin seharian. Cuaca kurang bersahabat, jadi standby kemarin sehari. Ini sementara tapi untuk selamanya sepertinya. Dibuat permanen, kayunya dari ulin. Ya. Ini nggak nyangka kita kalau jadi seperti ini, karena kita bikin di ujung sedikit aja kemarin. Begitu itu sudah selesai, begitu ada lokasi, jadi ini kita gusur. Nah, akhirnya terbentuklah ini. Akhirnya total keseluruhan bangunan dari depan sampai ke belakang ini 41 meter. Setengah lebar, 7 meter kali 7. Dan yang atas ini lebih lebar lagi nanti. Atasnya lebar. Sudah kita persiapkan, sudah kita gusur. Kemungkinan kalau memang sini berkembang, itu di belakang itu yang masih kita persiapkan untuk bang pakan untuk kambing. Kemungkinan kita bisa terus ke sana sekalian dengan cold storage. Ya, awal kan kita sudah perencanaan di lahan sebelah 10 hektar yang ada di agrowisata. Tapi kalau listrik belum ada, kemungkinan saya akan bangun di sana. Ini Pak yang jadi pertanyaan, Pak, terkait sistem mitranya itu seperti apa nanti, Pak, dengan masyarakat? Dengan masyarakat peternak ya ada 2. Mereka bisa langsung beli bibit babi unggul yang kita
kembang biakan di sini. Yang kedua, kemungkinan juga mereka bisa mungkin tidak sanggup beli bibit, kita yang berikan, nanti anaknya kita bagi dua. Oke. Ya kan, seperti pola ternak kambing. Kalau kambing lahir dua, ya satu orang satu. Nah, kalau babi ini kan sekali beranak itu bisa 6 sampai 15. Anggap saja 10 ekor. Kalau 10 berarti nanti si mitra kita dapat 5 ekor anak. Kita yang punya ternak, kita juga dapat 5 ekor. Apalagi kalau bekasinya pada saat dewasa ya menguntungkan. Oh, lebih sekali bagi- cepat, lebih cepat ya. Jadi nanti makanannya juga kita siapkan lah, ya kan. Nah, yang kedua, babi ini unik, setahun bisa 2 kali. Karena 3 bulan, 3 minggu, 3 hari dia lahir anaknya. Kemudian di sapi itu paling lama 38 hari lah, 35 hari lah boleh sudah di sapi. Terus? Jadi Ya, setahun bisa 2 kali. bisa 2 kali. Nah, Terus bagaimana dengan persiapan SDM-nya Pak untuk nantinya bisa mengelola? Apakah ada pelatihan untuk karyawannya atau untuk orang yang akan bermitra atau sebagai tenaga ahli nantinya seperti apa Pak? Nah, jadi begini Bang Rival, kita Bulungan Mandiri Farm awal bulan kemarin sudah mengirim 1 orang anak muda kita di sini, peternak babi yang ada di Desa Tengkapa, namanya Yan Luming. Kita sudah berangkatkan ke Natalia Farm di Bali. Semuanya kita yang fasilitasi, kita yang membiayai. Mereka belajar di sana. Dia belajar di sana. Ya mungkin dengan 1 bulan sudah banyaklah pengetahuan-pengetahuan yang bisa dia dapatkan. Untuk itu setelah dia selesai belajar di sana sampai bulan Januari, dia akan kawal ternak babi yang mau dikirim ke Bulungan Mandiri Farm. Sampai di sini dia langsung kita pekerjakan sebagai tenaga untuk merawat babi. Nah, kalau dia sudah di sini, otomatis calon-calon mitra peternak kita yang ada di Kabupaten Bulungan, mereka bisa belajar dari dia. Iya. Mulai dari proses IB, proses nanti bagaimana untuk menyunat, mengkebiri anak babi yang jantan, memotong taring, ya, menyuntik obat-obatan vitamin, segala macam lah. Dia sudah pelajari selama ini di sana, dan bagaimana manajemen untuk beternak babi dia juga sudah belajar. Jadi kita ada kerjasama dengan Natalia Farm yang ada di Bali. Ya. Oke, baik Sobat Survivor. Ini adalah program jangka panjang untuk apa? Untuk Bulungan Mandiri Farm ke depannya, di mana tidak hanya kambing dan juga sapi, dan nantinya ke depan juga ada babi, luar biasa. Ada walet, sudah ada sapinya. Sudah ada sarang di dalam Pak? Iya, baru Sudah pernah dicek Pak? 4 bulan kita kasih bunyi sound sistemnya. Pak Mesidi masuk, hitung-hitung mungkin sudah ada 40 kepeng. Pak, kalau misalnya Bapak ini sebenarnya kalau cuma cari modal ini Bapak tanam bangun ini 20 aja Bapak sudah bisa bantu lebih banyak orang. Kita nggak tahu. Ternak burung walet beda seperti ternak yang lain. Ini ibaratnya yang maha kuasa yang ngatur. Kadang ada yang bangun bertahun-tahun tidak ada burung walet yang mau gitu. nginep. Ya, ini puji Tuhan, alhamdulillah. Baru kita masuk ke bunyikan sound system. Nggak sampai 1 bulan sudah ada yang mulai burung masuk. Nah, ini sudah berjalan 4 bulan lebih. Sudah ada sekitar 30-40 burung yang membuat sarang. Itu belum waktunya panen Pak? Belum, ya. Sudah ada yang beranak. Sudah Sudah ada yang berkembang biak. Nanti sudah anaknya besar, baru sarangnya kita ambil, ya. Supaya si anak bisa balik lagi untuk membuat sarang di rumah walet kita, ya. Baik, luar biasa. Jadi ya itu lengkap semuanya ya Sobat Survivor. Sapi, kambing, babi, walet, wah. Ikan juga, cuman kayaknya ikan nggak pernah dipanen Pak ya? Belum. Ada kalau ikan, tapi hiburan itu Pak Mesidi aja. Tapi ada juga yang besar-besar di bawah Pak, belum pernah dicoba dipancing. Tanya Pak Mesidi sudah panen anu belum? Bukan lah Pak. Nah, ini kita punya apa? Bang pakan tuh melimpah sudah Bang Ya, Rifal. Sudah. Oh Sudah iya. kita Iya. liputan. Oke. Nah, ini kita lagi bikin batako. Nah, sudah itu Bang Rifal tanya sudah dipanen nggak ikannya? Sudah pernah dapat ikan Sudah dipanen? dipancing Pak.
Belum, pastinya belum. Ikan nila? Belum. Gelombang kedua ini belum. Nah, ini kita lagi persiapkan untuk dinding bangunan. Anak-anak di sini kalau sore sudah selesai bekerja, mereka borong untuk cari tambahan hasil, membuat batako. Ya, ini mereka buat batako. Persiapan untuk dinding bangunan ternak babi kita. Ya. Nah, itu batako-batako yang sudah dicetak. Ya. Batako disiapkan untuk ternak kita kandang. Baiklah Sobat Survivor, ini lengkap banget penjelasan dari Lord Ase atau Pak Ase. Dan kembali kita melihat ini bang pakannya hijau sekali. Sambil olahraga Pak, kita naik jalan-jalan ke atas Pak. Boleh. Jadi kita bisa melihat dari ketinggian. Ini sudah panen yang ketiga nih, Bang Ipal. Oh gitu. Nah, Oh udah panen ketiga. ya kita kan Nggak dari sejak tanam kemarin. ya habis kita perbaiki lagi, ganti bibit karena yang lama sudah banyak yang tua nggak bisa bagus. Jadi kita olah lagi lahannya, kemudian kita tanam. Ini sudah yang panen ketiga. Oh iya kah? Nah ini yang baru dipanen beberapa hari yang lalu. Ini panen pertama karena baru ditanam kita panen. Nah, kalau ini Bang Rizal bisa lihat perkembangan untuk pacong. Jadi kenapa kita semua ini tanam nangka nih Bang Ipal? Karena ini sumber pakan juga untuk kambing-kambing kita. Ada sekitar 300 pohon lebih. Nah ini ya. Indigo Hijau. vera. Kemudian ada pacong. Nah, ini pacong-pacong tuh seluas Berapa 1 wadah? hektar ini. Ini Mas 1 hektar lebih. Sebelah ini 1 hektar, sebelah lagi 1 hektar. Itu sudah sebagian dipanen tuh yang di sana. Luar biasa. Nah, inilah. Jadi salah satu persiapan kalau mau berternak, siapkan dulu bang pakan dengan menanam rumput pacong yang berkualitas ya. Baik. Selain kandang yang standar ya. Iya, kandangnya harus standar lah ya. Nah, ini kita akan panen lagi kira-kira 25 hari lagi kita panen karena 35 sampai 40 hari pacong sudah bisa dipanen. Nah, kotoran sapi yang dari sana kita taruh sudah di sini. Jadi Dari atas gunung taruh, nanti hujan ngalir sampai ke bawah. Oh. Makanya kita punya pacong tidak pakai lagi pupuk kimia, semua pakai pupuk organik. Dari lahan kembali ke lahan berupa kotoran. Ya, begitu Bang Depa. Baik, luar biasa cerita kita bersama Pak Ase. Terima kasih banyak Pak untuk kita doakan sukses untuk peternakan babinya dan nantinya juga bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kita, baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang di Kalimantan Utara, khususnya di ibu kota Kalimantan Utara ini Pak. Ya. Oke, itu informasi yang kita bisa bagikan di sore hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor.